vaksin akan disuntikan kepada 250 peserta. Bahwa kedepannya vaksinasi keliling akan menyasar sejumlah lokasi terjauh. Ini saya kira Agustus sudah akan selesai masuk ke herd immunity. Vaksin? 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 Apa sih itu? Apa sih? Apa sih itu? Vaksin adalah suatu zat yang dibuat khusus untuk merangsang terbentuknya kekebalan tubuh dari suatu jenis penyakit tertentu, sehingga dapat mencegahnya tubuh dari terjangkitnya suatu penyakit tertentu juga. Jadi, vaksin itu berisi mRNA virus, vektor virus, ataupun bisa juga virus yang dilemahkan. Ketika vaksin disuntikan ke dalam tubuh kita, maka virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita. Namun, karena virus tersebut lemah, jadi sistem imun tubuh kita akan menang melawan virus tersebut dan juga sudah memahami virus tersebut. Jadi, kalau seandainya tubuh kita terjangkit virus COVID-19, maka sistem imun tubuh kita sudah siap melawan virus tersebut. Tujuan vaksin sendiri itu apa aja ya? Yang pertama, mengurangi penularan COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat. Dan yang keempat, melindungi masyarakat agar dapat tetap berkegiatan sosial dan ekonomi. Nah, kita semua ingin terlindungi dari paparan virus COVID-19 kan? Vaksin merupakan salah satu caranya. Jadi, untuk kalian para generasi muda, ayo vaksinasi COVID-19 yang diadakan oleh pemerintah. Serta jangan lupa ajak keluarga kalian juga ya. Tapi, gimana sih caranya ikutan vaksinasi COVID-19? 1. Untuk peserta vaksin berusia 18 tahun ke atas, kalian bisa daftar melalui website Dinas Kesehatan setempat, yaitu melalui aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi Jeki yang bisa untuk masyarakat DKI ataupun non-DKI, dan yang terakhir kalian juga bisa dengan cara datang langsung ke puskesmas terdekat. Yang kedua, kalian diperlukan mengisi data diri pada form pendaftaran yang tersedia. Ketiga, ketika hari H vaksin, jangan lupa membawa berkas yang dibutuhkan, seperti KTP dan e-voucher pendaftaran. Yang keempat, datang 15 menit sebelum jadwal yang tertulis pada e-voucher, dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Oh iya, ada syarat-syarat peserta vaksin juga lah. Pertama, peserta berusia 18 tahun ke atas. Kedua, tekanan darah di bawah 180/100. Ketiga, tidak memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung, asma, ginjal, hati, dan penyakit kronis lainnya. Yang kelima, tidak memiliki riwayat alergi berat, seperti demam, sesak nafas, dan kemerahan pada seluruh badan atau reaksi berat lainnya. Yang keenam, tidak mengidap penyakit autoimun sistemik. Bagi pengidap gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi harus ditunda. Vaksinasi COVID-19 bisa diberikan setelah melakukan konsultasi kepada dokter. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum vaksin COVID-19. Yang pertama, hindari konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol bisa melemahkan daya tahan tubuh. Bila Anda sudah dijadwalkan mendapatkan vaksin COVID-19, hindari minuman beralkohol setidaknya 2 hari sebelum vaksinasi. Yang kedua, hindari olahraga yang berlebihan. Olahraga memang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Namun, Anda disarankan untuk tidak melakukan aktivitas berat atau olahraga secara berlebihan, karena hal ini justru bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Yang ketiga, cukupi kebutuhan nutrisi. Anda disarankan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral selama 1 minggu sebelum dan setelah mendapatkan vaksin. Keempat, tidur yang cukup. Beberapa hari sebelum disuntik vaksin COVID-19, usahakan untuk tidak bergadang dan cukupi waktu tidurnya dengan tidur selama 7-9 jam di malam harinya. Yang kelima, informasikan kesehatan diri Anda, yaitu beritahu dokter atau petugas vaksinasi COVID-19 mengenai kondisi kesehatan Anda saat hendak divaksin, seperti demam, riwayat alergi terhadap vaksin, penyakit tertentu seperti kelainan darah,
penyakit autoimun, penyakit kardiovaskular, diabetes, HIV, atau gangguan ginjal atau penyakit liver, konsumsi obat-obatan tertentu, hamil atau berencana hamil, dan masa menyusui. Hal-hal yang perlu kamu ketahui setelah melakukan vaksin COVID-19. Berbagai jenis vaksin, termasuk vaksin COVID-19, dapat menimbulkan beberapa efek samping ringan berikut ini. Di antaranya, nyeri dan bengkak di lokasi suntikan, demam, menggigil, lelah atau tidak enak badan, dan sakit kepala. Oleh karena itu, setelah menerima vaksin COVID-19, Anda akan diminta untuk tidak meninggalkan fasilitas kesehatan di mana Anda menerima vaksin selama kurang lebih 30 menit. Tujuannya adalah agar dokter bisa memastikan bahwa Anda tidak mengalami efek samping tersebut. Yang kedua, redakan efek samping dari vaksin. Anda dapat mengompres bagian lengan yang telah disuntikan oleh vaksinasi COVID-19 dengan es, atau Anda dapat mengkonsumsi obat pereda nyeri, dan apabila Anda merasakan demam, Anda dapat mengkonsumsi obat paracetamol yang dijual di apotek-apotek terdekat untuk meminimalisir dari efek sampingnya. Yang ketiga, yaitu terapkan protokol kesehatan. Meski sudah divaksinasi COVID-19, bukan berarti Anda kebal dari COVID-19 itu sendiri. Anda dapat tetap tertular oleh virus COVID-19 dan bahkan dapat menularkannya kepada orang lain. Jadi, jangan Anda main-main ya. Oh iya, sebenarnya ada beberapa jenis vaksin yang beredar di Indonesia, seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan lain-lain. Namun bukan itu poin pentingnya, karena vaksin yang akan kita dapatkan itu berada di luar kendali kita. Yang penting saat ini adalah semua vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahap pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita bisa mendapatkan vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam ini. Bicara soal fakta, banyak informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya mengenai vaksin. Misalnya, vaksin COVID mengandung microchip yang dapat melacak seseorang. Faktanya, HP kita sendiri atau smartphone kita sendiri dapat melacak. Terus juga ada orang yang sudah divaksin dapat mati dalam 2 tahun. Itu tidak ada dasarnya. Terus juga ada juga katanya China menargetkan kematian warga Indonesia dalam sebanyak 100 juta gitu. Tidak ada faktanya juga. Terus juga vaksin bisa menyebabkan kemandulan, bisa bikin kita jadi zombie. Itu nggak ada faktanya juga. Terus juga ada informasi bahwa 24.000 WNA itu masuk dalam Indonesia saat PPKM darurat. Itu mah fakta ya. Jadi teman-teman, jangan sampai tertipu oleh berita hoax dan juga jangan sembarangan share informasi yang kebenarannya tidak valid ya. Maka dari itu, ketika mendapatkan sebuah informasi mengenai vaksin, kalian bisa cross-check ke situs yang terpercaya seperti covid19.go.id. Oke, jadi kesimpulannya, vaksin dapat mengurangi dampak yang timbul akibat terpapar oleh virus COVID-19. Namun, bukan berarti kita sepenuhnya kebal terhadap virus tersebut. Dan juga, vaksin COVID-19 berjenis apapun yang sudah memiliki izin BPOM memiliki tingkat keamanan yang sama dan juga sama-sama efektif. Jadi, kita tidak perlu memilih-milih vaksin yang mana yang lebih bagus karena semuanya sama-sama baik. Ayo semua. Ayo semua. Ayo semua, jangan takut vaksin. Jangan takut vaksin. Wujudkan masyarakat yang sehat, yang produktif. Dengan vaksinasi COVID-19. Ayo lari. Lari semuanya.